Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Mahmud Yunus, Guru Matematika SMA Negeri 10 Malang dalam channel Cinta Matematika. Kali ini kita akan membahas kejadian saling lepas dan saling bebas. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa atau penonton mampu menyelesaikan masalah konstekstual terkait dengan kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Kejadian saling lepas pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Misalkan ada 2 kejadian. Kejadian A adalah munculnya mata dadu kurang dari 4. Kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 5. Kalau kita gambar dalam diagram Venn, A adalah 1, 2, 3, muncul kurang dari 4. 1, 2, 3. Kejadian B 5, 6. Muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 5, jadi cuma 5, 6. Kalau dilihat dari himpunan A dan himpunan B ini adalah saling lepas, tidak mempunyai irisan antara A dan B. Himpunan A dan himpunan B tidak mempunyai anggota yang sama, sehingga A dan B merupakan himpunan saling lepas. Kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, itu adalah kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas atau istilah lain saling asing apabila irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan kosong. Dengan kata lain, irisannya tidak ada. Sehingga NA plus B sama dengan 0. Peluang kejadian saling lepas atau dinotasikan P, peluang A atau B, ingat ini atau B, sama dengan PA ditambah PB. Atau PA union B, gabungan B, PA ditambah PB. Contoh 1. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapakah peluang muncul mata dadu 3 atau 9? Penyelesaian. Misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah 3 dan B kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Kalau kita jabarkan, himpunan A itu adalah 1, 2, 2, 1. Karena kalau dijumlah jumlahnya 3. 1 tambah 2. Jumlahnya 3. 2 tambah 1 jumlahnya 3. NA-nya sama dengan 2. B 3, 6. Jumlahnya 9. 6, 3 jumlahnya 9. 4, 5. Dan 5, 4. NB-nya adalah 4. S himpunan ruang sampel dari 2 buah dadu dilempar undi ada 36 dari 1,1 sampai 6,6. NS-nya 36. Kalau kalian perhatikan himpunan A dan himpunan B itu tidak mempunyai irisan. Himpunan A dan B tidak mempunyai anggota yang sama.
atau A irisan B merupakan himpunan kosong. Maka kejadian A dan kejadian B adalah kejadian saling lepas atau saling asing. Maka peluang A atau B, peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau berjumlah 9 sama dengan PA ditambah PB. Jadi 2/6 NA dibagi NS tadi 2/6, NB dibagi NS 4/6, jadi 6/6 sama dengan 1/6. Alternatif jawaban lain, kalau kita lihat dari ruang sampel 2 buah dadu dilempar undi sekali, maka tabelnya akan seperti ini, jumlahnya 36, yang jumlahnya 3 NA itu, kita lihat ini 21, 12. Yang berjumlah 9, kita lihat ini, 63, 54, 45, 36. Nah, kalau kita jumlahkan, A digabung B sama dengan 12, 21, 63, 54, 45, 36. Jumlah gabungannya adalah 6. N, A gabungan B sama dengan 6. NS-nya 36. Maka peluang dari A gabungan B sama dengan N, jumlah dari A gabungan B dibagi NS sama dengan 6 dibagi 36. Kalau disederhanakan jadi 1/6. Nah, ini contoh kejadian saling lepas, tapi dengan dua cara mengerjakan. Bisa masing-masing dicari peluangnya, bisa langsung dicari gabungannya. Tergantung bagaimana soal itu berada. Kita lanjutkan. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian saling bebas, di mana kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Istilah saling bebas itu saling bebas kejadiannya. Kejadian A dan kejadian B saling bebas berlaku P, A dan B. Ingat kalau saling bebas itu di sini dan bukan atau. Ya. Maka sama dengan PA kali PB atau P A irisan B sama dengan PA kali PB. Kalau kalian perhatikan, ada himpunan A dan himpunan B, ini saling bebas. Kejadian A tidak dipengaruhi kejadian B, dan B juga tidak dipengaruhi kejadian A. Irisannya himpunan kosong juga. Kalau tadi kejadian saling lepas yang ditanyakan adalah atau A atau B, pada kejadian saling bebas yang ditanyakan adalah A, peluang A dan B. Ini A dan B. Contoh 2. Peluang bahwa A akan hidup 20 tahun lagi adalah 0,2. Dan peluang B akan hidup 20 tahun lagi adalah 0,4. Tentukan peluang bahwa B akan hidup 20 tahun lagi, tetapi A tidak. Kejadian ini adalah kejadian saling bebas. A hidup bebas, tidak dipengaruhi B. B juga hidup bebas, tidak dipengaruhi oleh A. Peluang B akan hidup 20 tahun lagi adalah 0,4. Dan peluang A tidak hidup 20 tahun lagi adalah 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Peluang bahwa B hidup 20 tahun lagi tetapi A tidak, itu bisa dinotasikan sebagai
PB kali PA komplement. Atau kalau kita tulis PA kali PA komplement sama dengan 0,4 kali 0,8 jadi 0,32. Ini kejadian saling bebas. Kita lanjutkan. Kejadian tidak saling bebas. Dua buah kejadian disebut kejadian tidak saling bebas jika terjadinya salah satu dari kejadian atau tidak terjadinya dari kejadian itu mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas berlaku peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B garis tegak A. Atau bisa ditulis peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B garis tegak A. Peluang B garis tegak A notasi peluang bersyarat. Artinya peluang kejadian B setelah terjadinya A. Atau kejadian B dipengaruhi kejadian A. Contoh 3. Dalam ruang makan di atas meja terdapat 5 buah apel dan 3 buah jeruk. Ahmad masuk ruang makan dan mengambil 1 buah. Kemudian Mina masuk ruang makan dan mengambil 1 buah. Berapa peluang Ahmad mengambil buah jeruk dan Mina mengambil buah apel? Ini contoh dua kejadian tidak saling bebas. Peluang Ahmad mengambil buah jeruk adalah 3/8. Karena jeruknya ada 3, semua buahnya ada 8. Setelah Ahmad mengambil 1 buah, jumlah buahnya berkurang 1. Maka peluang Mina mengambil buah apel 5/7 buah apelnya 5, jumlah buahnya 7, tidak lagi 8. Artinya peluang Mina itu dipengaruhi oleh Ahmad. Peluang A irisan B sama dengan PA kali P B garis tegak A sama dengan 3/8 peluang Ahmad kali 5/7 sama dengan 35 dibagi 56 atau 0,625. Contoh 4. Sebuah kotak berisi 4 buah bola berwarna merah dan 6 bola berwarna biru. Jika diambil 2 bola berturut-turut, perhatikan anak-anak, mengambil 2 bola berturut-turut. Beda dengan mengambil 2 bola sekaligus, itu beda. Dengan tidak mengembalikan, setelah diambil tidak dikembalikan lagi ke bola pertama ke dalam kotak. Berapa peluang A, kedua bola berwarna merah, B, pengambilan pertama bola merah dan pengambilan kedua bola biru, C, kedua bola berwarna sama, pengambilan pertama dan pengambilan 2. Oke, penyelesaian. Misalkan A adalah kejadian terambil bola merah, B
kejadian terambil bola biru. Kalau kita lihat tadi bola merah ada 4, maka NA-nya 4, bola biru ada 6, maka NB-nya ada 6. Dan NS-nya ada 10, yaitu 6 ditambah 4. A. Kedua bola berwarna merah. Kedua bola berwarna merah. Pengambilan pertama berwarna merah. Pengambilan kedua berwarna merah. NA sama dengan 4. NS 10. Maka PA 4/10. Pengambilan kedua juga harus berwarna merah, maka NA-nya sama dengan 3. Karena merahnya sudah diambil 1 tadi. NS-nya 9, berkurang 1, karena diambil pengambilan pertama tadi. Maka pengambilan pertama merah dan pengambilan kedua juga merah adalah 3/9. Ini 3, NA-nya 3, NS-nya 9. Maka PA irisan A tadi, maksud A irisan A itu adalah A tadi adalah pengambilan bola merah, pengambilan kedua juga bola merah. Maka bisa ditulis 4/10 kali 3/9. Atau kalau disederhanakan menjadi 2/15. Oke? Kalau masih belum paham, tanyakan, bisa lewat komentar di YouTube ini. Kita lanjutkan untuk soal yang bagian bola pertama berwarna merah, pengambilan pertama berwarna merah, dan pengambilan kedua berwarna biru. Sekarang pengambilan pertama warna merah, NA-nya tadi 4, NS-nya 10, maka PA sama dengan 4/10. Pengambilan kedua berwarna biru, NB-nya tadi 6 warna biru, NS-nya 9, tidak lagi 10, karena sudah diambil 1. Maka PB garis tegak A sama dengan 6/9. Maka peluang pertama berwarna merah dan kedua berwarna biru adalah PA kali PB garis tegak A sama dengan 4/10. Dari sini 4/10 kali 6/9 ini sama dengan 4/15. Oke, bisa difahami ya. Lanjut. Sekarang yang nomor C, kedua bola berwarna sama. Perhatikan ada beberapa tahapan. Sekarang C1. C1 itu tahapan pertama dari penyelesaian bagian C. Bola pertama merah, pengambilan merah dan merah. Merah dan merah. Pengambilan pertama merah, kedua merah. Karena pengambilan pertama merah, pengambilan kedua merah. NA-nya 4, NS-nya 10, maka PA-nya 4/10. Pengambilan kedua merah, NA-nya 3, NS-nya 9, maka PA garis tegak A 3/9. Sekarang bagian yang kedua, ngambil pertama biru dan kedua biru. Pengambilan pertama biru, NB-nya tadi 6, NS-nya 10, maka PB-nya 6/10. 6/10. Pengambilan kedua juga biru, NB-nya 5. Warna biru sudah nempel 1, jadi 5. NS-nya 9, tidak lagi 10, karena tadi sudah diambil 1. Maka PBN P garis tegak B sama dengan 5/9. Maka pengambilan pertama merah dan biru sama dengan PA kali PA garis tegak A ditambah PB kali PB garis tegak B.
Maka bisa dituliskan di sini 4/10, dari sini tadi 4/10 kali 3/9 ini ditambah 6/10 ini kali 5/9 sama dengan 2/15 ditambah 5/15 sama dengan 7/15. Oke, bisa difahami. Jadi ini tadi adalah peluang keduanya merah, PA irisan A, ditambah ini peluang keduanya biru. Jadi sama dengan 7/15. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan soal, tetap semangat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke anak-anak, kita akhiri dengan pertemuan ini. Kata bijak dari saya, dari Pak Yunus, suami dan istri adalah dua manusia yang tidak saling bebas. Sekali lagi, tidak saling bebas. Kebahagiaan suami mempengaruhi kebahagiaan istri. Demikian sebaliknya. Ketika menjadi salah satu pasangan dari ikatan suci, pesan Pak Yunus, jangan memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Harus memikirkan kebahagiaan pasangan kita. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.